Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Kita akan mulai latihan kita, latihan doa. Kita akan menyanyikan satu pujian dari nomor 15, dari nyanyian pujian nomor 15. 15 itu judulnya nomor 15 dari nyanyian pujian Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nomor 15 nyanyian pujian Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya. 1, 2, 3. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya. Al-Masih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Pujian mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Darah Yesus Kristus tebusan dosa, itu janjinya bagi yang percaya. Yang paling durhaka bila bertobat, di saat itulah beroleh selamat. Pujian mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya. Puncak sukacita tak terkatakan ketika kita pandang wajah Tuhan. Pujian mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati kami
sehingga pada malam hari ini kami dapat datang kembali ke hadirat Tuhan, dan biarlah Tuhan juga menyertai saudara kami dimanapun mereka berada yang berkesempatan untuk ikut dalam kebaktian ini. Biarlah Kau memberkati mereka, dan biarlah Kau juga menolong apapun yang dikerjakan oleh mereka agar dapat berdasarkan berkat dan pandangan dari Tuhan. Juga tidak dapat ikut Bapa atau ada yang nanti ikut dalam siaran ulangannya, Tuhan memberkati agar acara ini dapat jadi berkat dan membuat iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa, pimpin kami dalam berbakti pada malam hari ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang selalu kami muliakan. Dan nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru kami berdoa. Amin. Baik, kita akan kembali memuji Tuhan. Nomor 268. 268. Judulnya Ada Terang Sekarang Padaku. 268. Judulnya Ada Terang Sekarang Padaku. Ada terang sekarang padaku. Ya. 1, 2, 3. Ada terang sekarang padaku, keindahan tak terperi, melebihi sinar dunia. Ya Yesus yang memberi terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Ada kidung kini padaku, lagu puji baginya. Yesus Tuhanku yang Maha Tahu, menangkap isinya. Terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Ada kidung kini padaku, karena Tuhanku dekat. Rasa damai tinggal dalamku, penuh dengan berkat. Terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Ada sukacita padaku, ada kasih dan puja, tersedia kurnia bagiku di surga yang bakal. Terang sekarang, pujilah Tuhan. Terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tanyakan satu pujian lagi. Nomor 283. 283. Ya. Nyanyikan satu bait saja, 283. Indah saat berdoa. Indah saat berdoa. Ya.
283 indah saat berdoa. 1, 2, 3. Indah saat berdoa, saat hikmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan, jiwa jadi rasanya saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Ya. Baik, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita masih di dalam Kisah Rasul ya, dari Kisah Rasul pasal yang kelima. Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Ini judulnya Ananias dan Safira ya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Baik, kalau sudah ketemu saya akan bacakan Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, Tuhan Yesus, ini adalah perkembangan jemaat ya di Yerusalem, di mana Tuhan memberkati ketika dimulai dengan hari Pentakosta, mereka langsung bertambah jumlahnya menjadi 3.000 dari 120 orang ya. 120 orang mereka bertambah menjadi 3.000 jiwa ya. Dan itu pertambahan yang sangat luar biasa karena
mereka dilengkapi ya dengan kuasa dari Roh Kudus. Dan semakin hari mereka berkumpul, mereka kompak, dan mereka semakin disayang ya, atau disenangi oleh banyak orang, sehingga Tuhan dikatakan menambah dengan jumlah orang yang cukup banyak ya, jemaatnya dari 3.000 jadi 5.000, 7.000, macam-macam. Nah, karena saking banyaknya itulah, maka mereka mulai banyak masalah ya, biasa itu. Banyak orang juga banyak masalah ya, dan salah satunya di sini masalah yang mulai timbul itu dari dalam sendiri ya, dari Ananias dan Safira, di mana mereka sudah bergabung dengan kelompok ini ya, kelompok yang baru, dan mereka dikatakan menjual sebidang tanah ya. Jadi Ananias menjual sebidang tanah, dan maksudnya sih baik ya, dia ingin memberikan itu kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada saudara-saudara iman yang lain, karena memang mereka itu saling menolong, saling bantu dengan sesama anggota jemaat. Yang kekurangan dibantu dengan yang berkelebihan. Dan di sini Ananias menjual sebidang tanah dan ingin memberikan ya hasilnya itu kepada rasul-rasul dan nanti dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Tetapi masalahnya yang dia berikan itu, dia mengaku semua padahal sebagian. Nah, ini di sini masalahnya. Jadi dikatakan di ayat yang kedua, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi artinya Ananias sama Safira ini sepakat bahwa sebagian dia simpan, sebagian dia berikan kepada rasul-rasul. Sebetulnya nggak salah sih begitu ya, nggak salah, itu benar. Tapi yang jadi salah adalah ketika ditanya oleh Petrus ini ya, katakan ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, itu ya. Jadi Ananias menahan sebagian. Sebetulnya nggak masalah kalau dia memberikan separuh, ya boleh-boleh aja. Berikan semua boleh-boleh aja. Tapi di sini Ananias mengaku ini semuanya, tapi menahan sebagian. Nah, dari mana Petrus tahu kalau Ananias berbuat seperti, apakah Safira membocorkan? Nggak mungkin ya. Dari mana dia tahu Petrus? Rasul-rasul yang lain kan diam aja, hanya Petrus yang bicara. Nah, itulah Petrus ya, dengan disertai dengan Roh Kudus, dia bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Ananias. Seperti itu ya, menahan sebagian tetapi mengatakan bahwa itu semuanya ya. Jadi dikatakan bahwa Ananias hatinya dikuasai iblis. Nah, ini harus orang percaya harus ingat ya, bahwa walaupun sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi hati kita bisa juga dikuasai oleh iblis karena kita masih tinggal dalam tubuh ya, tubuh ini yang fana. Paulus mengatakan kalau roh saya maunya memuliakan Tuhan, tapi daging saya lemah, maunya malah melawan Tuhan. Nah, itulah salah satu hal yang dialami oleh Ananias. Walaupun dia udah dalam golongan orang percaya, tapi hatinya bisa dikuasai oleh iblis ya, tindakannya bisa itu dengan berbohong itu. Tapi akibatnya sungguh luar biasa di sini. Katakan, selama tanah itu dijual, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Itu ya. Nggak dijual, tanah itu milik Ananias, dijual pun uangnya memang punya dia juga. Jadi nggak masalah sebenarnya. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa dia berbohong, memberi itu dengan mengatakan bahwa ini semua padahal sebagian. Nah, bukankah dikatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah, itu ya. Kalau di atas mendustai Roh Kudus. Nah, ini gampang ini ya, Roh Kudus dibilang
mendustai Roh Kudus, terus nanti mendustai Allah. Nah, nanti ada mendustai Roh Tuhan. Jadi Roh Kudus itu Tuhan ya, sama seperti Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Jadi udah jelas di sini. Jadi kenapa kamu mendustai apa tadi itu ya? Mendustai Allah ya. Ya, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Itu ya, langsung. Jadi dia langsung mengalami hal yang dahsyat itu ya, gara-gara cuman bohong seperti itu, harus putus nyawanya ya, harus mati itu ya. Dan peristiwa itu sangat menggemparkan, dikatakan ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putus nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, jadi akibatnya semua orang takut. Waduh, ini repot ini. Bohong sedikit aja sudah langsung mati gitu ya. Jadi langsung mati itu Ananias ya. Dan orang-orang udah dikatakan situ mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi mengubur. Jadi orang-orang muda tahu Ananias sudah mati dan dia kapanin ya. Kemudian dibawalah keluar untuk dikuburkan gitu ya. Nah, selesai di situ belum ya. Ternyata istrinya datang juga ya. Dikatakan ayat 7, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Nah, jadi dia masuk juga ya ke tempat di mana rasul ada itu ya. Dan ditanyalah oleh Petrus, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual. Nah, jadi misalnya tanahnya dijual 100 juta ya, yang dikasih ke rasul 50 juta. Nah, kemudian datanglah istrinya, namanya Safira ini, tanya Rasul Petrus, dengan harga 50 juta kah kamu jual tanah itu? Jawabnya apa? Betul sekian. Nah, ini dia ya, salahnya di sini dia, Safira. Dia jawabnya betul sekian, artinya berbohong itu sudah kesepakatan antara Ananias sama Safira ya, suami istri itu. Artinya bahwa memang sebelum mereka memberikan itu, mereka sudah merencanakan ini untuk dikatakan ya. Padahal dia mau kasih separuh pun boleh, mau kasih seperempat juga nggak apa-apa, mereka semua juga nggak apa-apa, asal bilangnya seperti itu. Jangan bilang kasih seperempat, kasih setengah, bilangnya semua. Itu di situ salahnya mereka berdua ya. Dan Petrus mengatakan, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Nah, ini tadi ayat yang ketiga Roh Kudus, ayat yang keempat mendustai Allah, ayat yang kesembilan mencobai Roh Tuhan. Jadi ada 3 istilah yang berbeda di sini ya. Roh Kudus, mencobai Allah, mencobai Roh Tuhan. Nah itu, jadi inilah memang bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus dan juga Allah Bapa, sejajar dan setara mereka ya. Jadi mereka adalah satu kesatuan di sini. Dia mencobai Roh Tuhan. Nah, lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Nah itu perkataan terus itu langsung terjadi ya, sangat manjur. Ananias tadi sudah mati, Safira pun sekarang harus mati juga ya. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya langsung. Suami istri saat itu putus nyawa. Kita nggak tahu nih apakah mereka punya anak atau belum ya. Yang jelas dalam 1 hari suami istri itu mati gara-gara cuman berbohong yang sebetulnya nggak harus terjadi kalau mereka memang jujur mengatakannya ya. Tuhan nggak pernah menolak ya kalau kita memberikan sesuatu ya, asal benar ya, asal benar gitu maksudnya. Ya mau kasih separuh ya nggak apa-apa, bilang aja ini sebagian saya kasih.
atau seperempat, saya kasih sekian, udah gitu. Kalau ngasihnya seperempat bilangnya semua, ngasih setengah bilangnya semua, nah itu jadi masalah. Ya, Petrus itu nggak ngintip ya pembicaraan nanya sama Sapira di rumahnya, atau ada apa namanya itu perekam ya, tapi dia diberitahu oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, ya Roh Allah, sama aja itu ya. Dan langsung suami itu nyawanya putus dalam 1 hari aja ya. Dan peristiwa itu dikatakan di sini ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Akibatnya semua jemaat takut. Takut apa? Bukan takut sama Petrus, tapi takut berbohong mereka. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu cuma bohong kecil, tapi akibatnya sangat besar. Nah, kenapa Tuhan memakai peristiwa itu dengan luar biasa? Mengorbankan Anania sama Sapira gara-gara hal yang sepele. Nah, itu karena Tuhan ingin menguatkan berita firman Tuhan melalui rasul-rasul itu, bahwa jangan main-main sama Tuhan, ya kan, bahwa Tuhan yang sedang diberitakan oleh Petrus dan rasul yang lain adalah Tuhan yang sangat luar biasa, sangat berkuasa. Tidak boleh main-main sama Tuhan itu ya. Jadi peristiwa itu sebetulnya untuk menguatkan jemaat bahwa mereka memang harus setia. Jangan ikut Tuhan itu dengan main-main ya. Boleh memberikan persembahan, nggak dilarang dan nggak ditolak ya sama rasul-rasul, asal memang memberikan itu dengan sukacita ya. Kalau dalam seperti itu, berikan dengan sukacita ya, dengan sukarela. Nah, itu akan diberkati Tuhan. Yang penting jangan berbohong dalam memberikan sesuatu ya. Peristiwa ini sengaja ditulis supaya kita ngerti dan kita tahu bahwa begitu besar kuasa Tuhan yang menyertai rasul-rasul itu, dengan banyak memberikan mereka tanda-tanda mujizat ya, kuasa yang mereka dapatkan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengar pemberitaan mereka itu menjadi percaya ya kepada Tuhan Yesus. Jadi intinya memang adalah pemberitaan mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib ya, untuk menyelamatkan manusia itu, sehingga mereka yang melihat peristiwa itu ngerti, tahu bahwa yang diberitakan oleh Petrus dan rasul yang lain adalah Allah yang benar, Allah yang sangat berkuasa. Nah, itulah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah itu bisa menguatkan kita dan supaya kita semakin setia kepada Tuhan, semakin melakukan hal yang benar di dalam Tuhan ya. Baik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan memuji Tuhan kembali. Nomor 283 ya, bait yang kedua ya, bait yang kedua dan sampai keempat. Nomor 283 judulnya Indah Saat Berdoa. Tadi bait pertama sudah nyanyikan, sekarang bait kedua, ketiga dan keempat. Indah saat berdoa karena Tuhan dekat. Ya, 1, 2, 3. Indah saat berdoa karena Tuhan dekat, dalam kasih sayangnya tercurah berkat. Tuhan sudah bersabda, serahkanlah beban jiwamu kan sentosa, jiwamu kan nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa bila yang tergoda menyerahkan dirinya kepada Bapa. Yesus akan menghibur dan memberi kekuatan, jiwa jadi sentosa, jiwa jasa nyaman.
Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa bagi yang beriman, tersedia berkatnya yang dijanjikan. Dengan iman yang teguh, bimbang ragu hilang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Ya. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti di rumah masing-masing ya, tidak akan ditayangkan secara langsung. Ya, doanya garis besarnya adalah kita akan doakan itu pemerintah ya, supaya semakin dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang baik ya, terutama dengan masalah virus ya. Dan kita sudah mulai melihat bahwa ada new normal itu ya, dan perlahan-lahan akan kembali seperti kegiatan sebelum ada virus itu ya. Dan kita doakan supaya semua yang kena positif virus sehat ya dan sembuh tuh, walaupun belum ada obat tapi banyak yang sembuh itu ya, karena memang harus badannya harus sehat. Doakan supaya pemerintah dapat melakukan hal yang baik ya untuk negara kita ya, pemulihan kesehatan, ekonomi dan macam-macam. Dan kita berdoa tetap untuk gereja kita ya, agar perlahan-lahan terus bisa kita pakai kembali ya untuk berbakti memuliakan nama Tuhan. Kemudian kita doakan juga jemaat di Salom 2 Keduren ya, biarlah Tuhan memberkati mereka agar mereka pun tetap setia dan Tuhan juga menambahkan ya, setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati juga pelayan Tuhan di sana yang melayani ya, yang dibantu oleh pendeta-pendeta daerah sana ya, karena dari sini belum bisa ke sana. Kita doakan supaya Tuhan tetap memberkati. Dan doakan juga kita yang masih di kampung ya, yang mungkin masih sulit untuk ke Jakarta, biarlah mereka juga dalam berkat dan lindungan Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk yang mungkin sekarang mencari pekerjaan karena pekerjaannya harus hilang ya karena masalah virus. Doakan supaya mereka juga mendapatkan pekerjaan ya yang Tuhan berikan. Juga yang kurang sehat, yang masih sakit ya, apapun yang mereka rasakan ya, terus kita jemaat yang sakit, biarlah mereka juga Tuhan sembuhkan. Dan itu saja yang saya ingat ya. Dan kita akan mulai doa syafaatnya di rumah masing-masing. Jangan lupa hari Minggu kita akan ada tetap kebaktian ya, live dari Karangtengah ya, dari Bapak Pendeta Guntur yang akan melaksanakan di sana. Ya, kita doakan supaya tetap berjalan dengan baik dan menjadi berkat ya kebaktian ini, baik itu hari Rabu dan juga hari Minggu, supaya iman kita semakin Tuhan kuatkan. Saya rasa itu saja dari saya. Saya ucapkan selamat malam, selamat berdoa di rumah atau di tempat kita masing-masing dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.